emotional disorder, artinya orang yang memiliki mental tidak seimbang. Dia berbicara pagi, sorenya bagaimana. Dan sifat-sifat MPD ini dimiliki dan dianut oleh si Rudy dengan mengambil dan mengajak orang lain dengan teman-teman. Nah, seolah-olah ada orang yang seperti dia, menjadi teman dia. Padahal orang NPD itu, dia nggak mempunyai teman. Hanya orang-orang yang mengerubuti dia, orang-orang yang menganggap orang NPD ini kaya dan pinter, sehingga orang takut tidak bersahabat dengan dia. Orang-orang yang di sekitar dia saja, orang-orang yang halusinasi. Itulah Rudy Iskariot. Nah, kita dengar ininya ya. Tadi siang saya dengar si Edis agak sedikit mewek, nangis dia. 3 hari ini dia tidak live katanya. Kenapa? Memikirkan yang kukatakan kemarin. Sebenarnya aku kan sudah mengingatkan dia, Dis, kau jangan sombong kali. Satu permasalahan bisa membuat kau dideportasi, aku bilang kan. Kemudian ku kasihlah yang ICA kemarin itu ya. Dan di situ dia merasa benar barang itu ada. Tetapi satu yang harus kalian hati-hati dari Edis, dia kan tadi live itu dibilangnya gini, ini bukti saya, ini bukti saya. Ternyata selama ini dia memancing emosi umat Islam atau orang-orang Indonesia yang beragama Islam. Yang memancing emosi umat Islam kamu. Dari awal 2011 kamu sudah menghina Muslim. Kamu mengatakan agama Islam itu agama seperti BINTAG. Kamu binatang bilang begitu pada Islam. Kok tiba-tiba 2024 8 tahun kemudian kamu berubah? Ada dong status kamu di Facebook, dan bagaimana kamu itu setuju dengan saya di dalam Indonesia bagi Kristus, tetapi kamu dasar orang NPD, sebentar baik sebentar tidak, sebentar baik sebentar tidak, sebentar memuji sebentar menghina. Nah saudara, pengakuan dari seorang jemaat GBI Kairos ini mematahkan semuanya. Apalagi kamu ini sering mengatakan dungu bersertifikat. Nanti akan kita bahas apa arti dungu bersertifikat. Ibu benar GBI Kairos, dari GBI Kairos, coba Ibu on cam. Setelah itu penyerahan SKGR tanah itu untuk pembangunan GBI Kairos, mulailah dia siaran live membawa nama GBI Kairos untuk donasi, untuk pembangunan. Minta sumbangan ya? Ya, GBI Kairos, untuk pembangunan GBI Kairos. Jadi setelah 50% selesai, maka dia minta rapat untuk membicarakan sesuatu. Maka kami mengadakan rapat di rumah pendeta Homer Syahan di Jalan Harapan Baru. Jadi setelah itu dia lagi mengatakan di dalam 6 poin itu gereja GBI Kairos bisa dipakai untuk pesta pasang tahun, untuk acara-acara tetangga. Jadi kan kita merasakan itu gereja, nggak mungkin loh dipakai untuk pesta pasang tahun untuk ini. Jadi udah begitu, belum selesai kita bahas sampai 6 poin, masih 3 poin. Maka dia langsung besoknya mengadakan live menghina pendeta. Katanya pendeta menguasai gereja tersebut, pribadi untuk begini. Jujur aja, pendeta kami sampai menangis di rumah kami, di rumah saya. Dia tidak mau rapat, tetapi dia mengasih amplop yang berisi 8 poin, habis itu berisi 9 poin, terakhir 11 poin. Yang mengatakan kalau tidak menyetujui poin-poin yang dia kasih, silakan angkat kaki dari gereja GBI Kairos, bangunan itu. Wow. Itu jadi jujur aja, kami disuruh angkat kaki dari gereja tersebut karena kami tidak menyetujui poin-poin yang dikasihnya. Maka kami pindah ke rumah, menyewa rumah untuk ibadah. Sebenarnya sedih. Sedih sekali ya. Memang sedih lah Bu. Itu Jadi hak GBI Kairos Bu. Sebenarnya itu karena Bangunan itu tuh bangunan hak dari GBI Kairos. Orang menyumbang untuk pembangunan GBI Kairos. Benar. Ya. Jadi memang sangat sedih memang kami disuruh angkat kaki dari gereja tersebut. Dan dia punya aturan, setiap bulan dia mau mengajar di gereja tersebut. Dan memang lambang sang depater sama GBI Kairos itu jangan dihilangkan gitu. Jadi harus ada GBI Kairos dan sang debater gitu.
Iya. Rumah Tuhan mau dinamakan Sang Debaters gitu. Ya, Itu kan kalau gereja ya itu organisasi. Gerejanya itu rumah Tuhan kan. Itu mau ditaruh ada logo Sang Debaters. Ini benar Bu ya. Ini benar permintaan Sang Debaters ya. ya. Karena di poin-poin tersebut ada. Nah, sama pendeta ada semua dokumennya itu. Tetap semangat ya. Di sana udah ada gedungnya yang bisa dipakai Bu. Kami sudah ada bangun gereja, walaupun itu dari papan, tapi kami tetap bersyukur. Hanya Puji Tuhan. walaupun itu bangunannya. Ibu benar GBI Kairos, dari GBI Kairos, coba Ibu on cam. Setelah itu penyerahan. Saudara, kasihan sekali si Rudy Yohanes ini mempermalukan dirinya sendiri, bermaksud mempermalukan orang lain, mempermalukan Edis TV, mempermalukan Saifuddin Udin Caikiti. Dia bilang entah apa Caikiti itu, saya nggak tahu arti bahasa apa, mungkin bahasa Batak ya. Udin Caikiti maksudnya Saifuddin Ibrahim gitu. Tetapi Shalom teman-teman Sampurasun, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya izin intro dulu sebentar sebelum menyaksikan video ini. Kepada para sahabat-sahabat pendukung setia di channel ini, mohon dibantu di subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang dan semakin besar, agar saya tetap semangat mengre-upload video-video dari apologet Kristen, terutama supaya banyak orang tercerahkan. Dan jangan lupa ya di like juga, di share ke sosial media kalian, dan ditonton sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman. Selamat menyaksikan. sepertinya nggak ada artinya menurut saya, karena kebiasaan dia untuk memplesetkan nama-nama orang, mengatakan siapa Yosua Tewu, kemudian Sofiatul mentul-mentul, itu kan kalau mentul-mentul itu kan ada artinya dalam bahasa Jawa. Tetapi mengatakan dan menghina orang di medsos dengan kata-kata seperti itu, saya yakin itu tidak bermoral. Apalagi mengatakan seluruh pengikut Edis TV adalah herder bersertifikat, dungu bersertifikat. Jadi ada kata dungu yang bersertifikat, yang berlabel. Jadi ada mereknya. Mereknya apa? Ya sudah keluar sertifikat kebotolan orang tersebut. Jadi dia mengatakan bahwa semua pengikut Edis TV yang nonton Edis TV itu adalah dungu bersertifikat. Ini luar biasa dia ini. Saya sudah membuat banyak video untuk meluruskan dia bahwa kata-kata dan cara pengajaran dia itu ataupun bermedsos ini tidak bijak yang dia lakukan, yang dia ucapkan. Dan semua pengikut Edis TV, semua pengikut Saifuddin Ibrahim yang nonton live saya pun itu dikatakannya sebagai dungu bersertifikat. Bagi saya, saudara-saudara, apapun yang dikatakan orang tentang saya tidak peduli. Saya tetap berada dalam kebenaran. Saya tetap bersikap seperti sikap saya dari awal. Seperti awal mula saya masuk Kristen, cinta Yesus. Tetapi saya sangat sakit hati atau sedih, bukan sakit hati, sangat sedih kalau mengatakan Saifuddin Ibrahim masuk Kristen karena ingin uang, ingin perempuan, ingin kekuasaan, ingin dihormati. Saudara, saya mendapat gelar pendeta saja, saya malu dengan diri saya. Untuk apa saya punya gelar pendeta kayak begitu? Nama saya tidak pernah saya kasih gelar. Nah, misalnya Dr. Randus Saifuddin Ibrahim MA, enggak. MAG, enggak juga saya tulis nama saya.
Saya lebih baik mengaku nggak tamat TK, karena memang waktu saya nggak ada TK, langsung SD. Saya nggak pernah tamat TK. Tapi orang kan punya yang lain, berarti dia nggak pernah sekolah. Padahal maksudnya zaman saya nggak ada TK di desa saya itu, di gunung sana. Nggak ada TK. Saya tumbuh dari kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ada kesombongan sih, sombong karena bapak saya seorang tokoh di desa itu. Ya bolehlah sombong, tetapi akhirnya saya memang turunan yang tidak sombong, tidak memiliki kesombongan itu, hanya tempel sedikit. Saya sangat malu kalau dikatakan masuk Kristen karena perempuan ataupun karena harta, mencari nama. Saya tinggalkan 3 rumah ketika di Islam. Saya tinggalkan tanpa memikirkan apapun. Saya nggak kembali lagi ke rumah-rumah yang sudah saya miliki itu, tanah-tanah yang sudah saya miliki. Ada tanahnya, sertifikatnya ada. Saudara Jarot, Ustadz Jarot itu, apakah rumah saya itu yang ada kolamnya itu masih ada sampai sekarang? Masih ada. Saya sudah nggak tahu lokasi tanahnya itu di Indramayu. Saya tinggalkan kehormatan saya, di mana semua orang manusia dunia ingin memiliki hal yang sama. Kemudian setelah saya masuk Kristen, banyak orang kasih tanah, kasih mobil, kasih rumah. Nanti kalau saya kasih tahu orangnya, nanti di-spill alamatnya oleh si Rudi Yohanes. Ini loh alamatnya. Ibu yang ngasih rumah kepada Udin Cekiti. Nanti akan dipermalukan orang-orang yang sudah memberikan tanahnya. Membangunkan rumah di Kalimantan, membangunkan asrama di Kalimantan. Berapa miliar itu? Sementara orang yang membayar, yang memberikan itu, jangan sebut nama saya, Abi. Ngasih miliaran. Mama saya yang ada di Pasar Minggu memberikan saya 4 miliar untuk pelayanan. Mau saya kasih alamatnya di Pasar Minggu. Anak gubernur Sulawesi Utara, gubernur pertama, itu anaknya, dia yang ngasih saya tanah, yang kasih saya uang 4 miliar. Saudara Rudi, orang bisa menilai pembicaraan Anda dan apa yang dikatakan ibu tadi persis dengan MPD, Narcissist Personal Disorder. Baru dibahas 3 poin permintaan kamu. Kamu sudah tambah menjadi 8 poin. Dan akhirnya 11 poin untuk dibahas. Belum selesai pembahasannya, kamu sudah mengusir jemaat GBI Kairos. Gedung belum selesai, baru 50%. Sementara kamu sudah mendapatkan uang yang banyak dari orang-orang yang menyumbang atas nama GBI Kairos. Kamu usir semuanya. Dan salah satu yang ngomong tadi, ibu ini, bagaimana dia melihat pendetanya menangis di rumah dia, yang kamu usir jemaat dan GBI Kairos itu. Di mana hati nurani kamu? Dan memang orang MPD itu nggak punya hati nurani, saudara-saudara. Nggak ada hati nuraninya. Dia akan tertawa di atas penderitaan orang. Dia akan menangis pura-pura ikut menderita. Itulah NPD, yaitu mental yang dimiliki oleh Rudi. Dan dia tidak malu, sudah kawin berkali-kali. Dan dia ceraikan istrinya yang murtadin. Setelah dia ceraikan istrinya yang murtad, sekarang istrinya sudah mualaf lagi. Kenapa?
Dia tidak punya rasa menyesal atas apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia selalu merasa benar keputusan yang dia lakukan. Dan semua orang itu rendah di hadapan dia, semua orang itu tidak mengerti, semua orang itu tidak paham. Itulah sebabnya dia mengambil julukan sang debaters, cuman berdebat. Kebenaran apa yang dimiliki oleh orang lain, faham orang lain, faham pada umumnya yang sudah dianut bertahun-tahun, dia bisa menghujat, dia bisa mendebat. Misalnya Yudas Iskariot masuk surga, ayo yang mau berdebat dengan saya masuk. Ya marahlah pendeta-pendeta seluruh Indonesia karena tidak bisa apa-apa, karena si Yudas Iskariot itu sudah pasti masuk neraka. Itulah model sang debaters. Nggak ada yang benar di mata dia. Semua pendeta-pendeta besar yang sudah meninggal itu semuanya rendah di mata dia, dan dia bisa menghina pendeta Gilbert, pendeta Niko Raharjo, ada lagi, semua pendeta dihina sama dia. Bahkan dia bisa menghina Christian Prince. Dia nggak punya ilmu apa-apa, tetapi dia melawan Christian Prince. Christian Prince itu salah. Apalagi saya dikatakan Udin Cekiti. Inilah mentalitas apa namanya? Narsis. Jadi laki-laki narsis ini seperti Rudi Iskariot. Nah, saya kasih judul, maka Rudi Iskariot sudah mendapat julukan baru dengan mengatakan pengikut Edis TV dungu bersertifikat, padahal yang dimaksudkan adalah dia sendiri dungu bersertifikat. Dialah orangnya. Istilah yang tidak resmi dan sarkastis yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bodoh secara resmi atau legal, bukan karena penilaian subjektif semata. Frasa diksi ini biasanya digunakan untuk mengkritik ataupun menyindir seseorang yang dianggap bodoh, meskipun memiliki gelar status formal, pendeta, penginjil, guru, SH, yang seharusnya menunjukkan kecerdasan atau kompetensi. Nah, sekarang apa kompetensinya sang debaters dengan menunjuk-nunjuk dirinya itu? Kalau saya kan Anda tahu semua, saya nabi YouTube. Itu mah saya mah bukan nabi. Tidak ada apa-apanya, hanya itu. Tetapi kalau mengatakan Saifuddin imam besar murtadin, tidak ada yang mengalahkan saya sebagai murtadin dalam hal mungkin kecerdasan, kompetensi saya di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu mungkin tidak ada yang sama dengan saya. Ya, ada yang lebih pintar, ada yang lebih cerdas dari saya, dan itu saya akui. Tetapi untuk kalau ada yang mengatakan saya imam besar murtadin, itu tidak salah. Ataupun tidak ada yang menolak ataupun menghina saya. Kalau ada orang yang menghina saya karena saya adalah imam besar murtadin Indonesia, yang menghina saya itu yang akan tersingkir namanya ataupun malu sendiri bahwa saya imam besar murtadin internasional atau imam besar murtadin dunia. Sebuah julukan sama dengan kata Paulus, kesaksianku tidak ada yang berani menolak. Kalau ada yang mengatakan karyaku, kata Paulus, aku lebih lagi, dan aku mengatakan itu seperti orang gila. Saya lebih lagi di dalam pelayanan. Karena tidak ada yang mengalahkan Paulus di dalam jasa-jasanya, di dalam memberitakan Injil, di dalam memperbaiki jemaat, di dalam perjalanannya 2 kali keliling Eropa yang tidak dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Betapa gigihnya dia di dalam memberitakan Injil. Itulah kehebatannya. Maka Paulus memiliki kompetensi
Sekarang saudara Rudi Yohanes, apa yang Anda lakukan? 2 kali Anda kawin dengan murtadin, 2 kali juga Anda mengecewakan. Saya nggak tahu sekarang bagaimana sesungguhnya berita Anda. Kenapa? Karena akan berubah setiap hari kepribadian Anda dan mental Anda. Saudara sudah berulang kali sejak saya telepon dengan Anda, dan hanya sekali saya telepon dengan Anda, tetapi isi telepon saya Anda plesetkan. Apa yang tidak saya omongkan Anda omongkan, Anda tambah-tambah. Inilah jahatnya si Rudi Iskariot ini. Maka pantas dia mendapat julukan baru, Iskariot, dungu bersertifikat. Nah saudara, dungu berarti sangat tumpul otaknya, tidak cerdas atau bodoh menurut hukum online, yaitu berita-berita baru yang orang gunakan sebagai istilah dungu bersertifikat itu. Nah, kata bersertifikat merujuk pada seseorang yang memiliki sertifikat, gelar atau bukti resmi lainnya, punya ijazah gitu. Saya nggak perlu ijazah, tetapi saya sudah menulis banyak buku. Mana buku yang ditulis oleh Rudi Yohanes? Nggak ada ini. Nah, ini buku yang terkenal, sangat terkenal ini buku yang ditunjuk oleh MUI, bahwa buku ini setiap bulan yang membaca 150 muslim masuk Kristen karena buku itu. Saya nggak perlu menunjukkan sertifikat saya, tetapi saya ada bukti, saya menulis buku-buku. Belum lagi sekarang kalau saya ditulis, saya menghitung-hitung tulisan buku ini, sudah ratusan buku yang harus keluar judulnya. Saya ada di Amerika. Untuk mencetak buku itu, saya sudah menjual 2 mobil saya dari Amerika untuk dicetak di Indonesia, untuk dikirim ke daerah-daerah, supaya maju apologetika Indonesia, supaya anak-anak muda itu muncul yang baru, supaya mereka maju berani berbicara. Jangan hanya ada Saifuddin Ibrahim, tetapi banyak anak-anak muda yang tampil. Bagaimana ketika Edis TV tahu saya khutbah di satu gereja, lalu dia mengatakan, Edis TV Abi, saya nggak ngomong, nggak cerita apa-apa, saya langsung cium jidatnya dengan air mata, karena inilah doa saya ingin akan ada anak muda yang maju dan muncul di masa-masa yang akan datang. Saya menangis. Edis TV dengan istrinya ketemu saya dengan teman satu, Sianipar. Terima kasih Lai membawa Edis ketemu saya, dan setelah itu ya sudah berkali-kali ketemu dengan saya. Lalu dikatakan oleh si Rudi, saya cari makan dari Edis TV. Iya, memang saya cari makan dari Edis TV. Sekarang saya terus terang, Edis TV kasih uang kepada saya. Berapa uangnya Abi? Ya banyak lah, masa cuma dikasih 100.000, lucu. Orang ngasih saya itu uang miliaran. Ya kalau si Edis TV ngasih saya 100 juta, banyak nggak itu? Kecil. Belum seberapa. Biar kamu tahu ya, Rudi dungu bersertifikat. Jika kata dungu dan bersertifikat itu digabung, kedua kata ini menciptakan ironi. Ini adalah cara untuk mengatakan bahwa seseorang yang seharusnya pintar, karena sertifikatnya kenyataannya malah dungu. Contohnya seseorang yang dengan nilai tinggi, namun perilakunya sangat tidak cerdas, sangat tidak terhormat. Kita melihat dan mendengar omongan si Rudi Iskariot. Dia menaikkan namanya, nanti dia akan mempunyai diksi baru untuk
membersihkan namanya. Mungkin dengan tidak menghina orang lain, tetapi dia akan mengambil firman Tuhan, mengambil kata-kata bijak, mengambil diksi-diksi terhormat untuk menunjukkan dia orang baik, orang lurus. Tetapi saya sudah mengatakan dia memiliki mental narsis. Siapakah narsis? Yang paling besar dan pernah muncul itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan si Muhammad ini membuat diksi dengan membesar-besarkan dirinya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berdoa untuk keselamatan Muhammad dan turunannya. Ayatnya ada, ayat narsisnya itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu kalimat narsistik. Masa ada seorang manusia seonggok kayak begitu, di mana Allah pencipta langit dan bumi itu mendoakan keselamatan untuk orang itu? Kalau bukan mentalitas dia narsis, tidak mungkin ada ayat semacam itu. Ayat-ayat yang tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani waktu itu bertanya, apakah kamu selamat? Muhammad kelimpungan menjawab. Kenapa ditanya kayak begitu? Karena kelakuannya tidak sesuai dengan pengakuannya sebagai nabi. Padahal kenapa ditanya itu juga? Karena tidak ada nabi dari Arab, selalu dari Bani Israel. Tetapi dia mencari pengakuan dari istrinya yang Nasrani itu, bahwa istrinya itu yang mengatakan dan mengangkat dia jadi nabi. Kemudian ada pendeta Waraqah bin Naufal yang mengangkat dia dan jadi nabi. Kepercayaan dan umat-umat kayak begitu yang dia angkat, itulah namanya dungu bersertifikat. Sama dengan Rudi Yohanes, dia mengangkat dirinya, padahal itulah narsistik. Saya ada narsistik. Apa? Nabi YouTube, Saifuddin Ibrahim Nabi YouTube. Tetapi itu bukan asli narsistik, hanya bercanda untuk menjatuhkan mentalitas ya lugat tambunan nabi. Ya mungkin dia nabi, tetapi kan tidak separah lugat tambunan saya ini dengan mengatakan Saifuddin Ibrahim Nabi YouTube. Nah, inilah maksud saya, cara berpikir orisinal. Tetapi cara berpikir yang demikian ini tidak menyalahi hukum logika ataupun hukum online yang muncul sekarang ini. Dan Anda bisa membayangkan, bisa menilai apakah omongan saya itu adalah bentuk kesombongan atau apa, atau itu adalah dungu bersertifikat. Oke, sekarang kita melihat, memang adakah orang yang dungu bersertifikat? Ada orang sebenarnya tidak dungu, tetapi disebutkan di dalam buku-buku. Misalnya paman Nabi Muhammad namanya Abu Lahab, yang ditulis di dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Bunyinya, tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab saya selanaron la talahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ini kan kalimat nama pamannya sendiri dikasih julukan Abu Lahab, yaitu Abu Api, yang membawa kayu bakar untuk bahan karena kekayaannya, dan dia menghitung uangnya setiap hari karena memang kaya, paman Muhammad. Sementara Muhammad ini saking miskinnya, untuk makan aja susah, setiap hari makan itu dicari, sampai Muhammad itu jadi tukang angon kambing, melihara kambing Khadijah.
Akhirnya si Khadijah ini kasihan dengan Muhammad, lalu diangkat jadi suaminya. Umur 25, Muhammad waktu itu, Khadijah umur 40 tahun. Janda kaya raya sekali. Tetapi Abu Lahab ini ditunjuk sebagai dungu bersertifikat. Istrinya yang membawa kayu bakar untuk bahan api neraka. Masalahnya begini, bagaimana anak turunan dari Abu Lahab, orang yang kaya raya juga pada waktu itu, paman dari Muhammad, dihina seperti itu sampai sudah 1400 tahun dikatakan tukang pembawa kayu bakar untuk membakar dirinya sendiri untuk bahan neraka, dan dikatakan Abu Lahab masuk neraka. Bagaimana kok Allah Subhanahu wa ta'ala menunjuk dan mengatakan kalimat kayak tadi? Karena Quran itu katanya datang dari Allah. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lalu keturunan Abu Lahab sampai sekarang masih ada. Tapi untuk menyebutkan saya adalah garis keturunan Abu Lahab, nggak berani orang. Tetapi orang akan mencari-cari keturunan Muhammad, maka Habib-Habib muncul menjadi turunan Muhammad, padahal bukan. Dia turunan Yahudi. Si Habib Rizik, Bahar Smith itu turunan Yahudi semua. Yahudi Askenazi yang ada di Yaman sana, ahli rekayasa dan ahli hitung-hitung duit. Dan bagaimana mendapatkan duit dengan cara gampang. Lalu bikinlah makam palsu, orang datang ke sana untuk berziarah, lalu diceritakan ini turun bin Salim, turunan bin Salim, turunan Al-Haddar, turunan Ba'alba, turunan Syihab, Segaf, lalu membangga-banggakan garis keturunan. Padahal semuanya nasab itu nasab palsu, bukan dari Muhammad. Kenapa? Karena nggak akan ketemu. Muhammad nggak punya anak laki, semua anaknya perempuan. Dan satu-satunya anak perempuannya yang melahirkan 2 cucu Hasan dan Husain, yaitu Fatimah, anak perempuan dia. Jadi tidak ada turunan Muhammad, ngaku-ngaku turunan Muhammad. Nah sekarang muncul lagi itu sekte agama baru, Al-Mahdi. Al-Mahdi itu banyak pengikutnya di Malaysia, anak-anak muda yang sudah bosan dengan pergulatan perdebatan Islam Kristen, lalu mereka memunculkan Al-Mahdi. Kembali lagi, dungu bersertifikat itu yang dimunculkan oleh diksi hukum online. Siapa lagi dungu bersertifikat yang dikatakan ada sertifikatnya? Ya Yudas Iskariot. Ada nggak orang-orang Kristen yang kasih nama Yudas? Nggak ada. Apalagi kasih nama Iskariot. Itulah sebabnya dijuluki Rudi ini adalah Rudi Iskariot, karena mentalitasnya yang sok-sokan, seolah dia semua yang benar, seolah dia yang bagus. Misalnya ketika seorang wanita yang meminyaki rambutnya dengan minyak narwastu yang mahal, lalu disapukan, dioleskan ke kaki Tuhan Yesus Kristus, datang Yudas Iskariot. Alangkah bagusnya minyak itu dijual, kemudian hasilnya untuk yatim piatu, anak-anak orang miskin, kata Yudas Iskariot. Tetapi dikatakan seperti itu, dia bukan kasihan kepada yatim piatu, tetapi dia sendiri mempunyai dan mencuri uang pelayanan, karena dia bendaharanya Tuhan Yesus.
bendahara pelayanan bersama Tuhan Yesus. Tetapi oleh Yudas Iskariot, dia mencuri dan mengambil uang itu untuk kepentingan pribadinya. Sama dengan Rudi Yohanes. Dia membuat-buat dan bikin-bikin aturan-aturan. Baru dibahas 3 poin, sudah muncul menjadi 8 poin. Kata ibu tadi, dan sudah muncul 11 poin. Belum selesai dibahas, dia sudah ngata-ngatain pendeta. Akhirnya sekarang gereja GBI Kairos, gedungnya itu sekarang sudah menjadi milik pribadi Rudi Iskariot. Lalu dia bilang, saya malu bagaimana orang menceritakan tentang anak cucu saya nanti. Kamu sudah mendapat julukan Iskariot, Rudi Iskariot Buta Galung. Sudah cukup. Makan itu harta kekayaan yang kamu miliki itu sekarang, karena namamu. Dan sang debaters tidak boleh dihilangkan dari lambang GBI Kairos. Saking inginnya dia besar namanya, saudara-saudara. Rudi mau membuat prasasti sang debaters. Apa debaters apa? Debaters bersekongkol dengan Kadrun. Sama dengan Iskariot, dia bersekongkol dengan orang Farisi, dia bersekongkol dengan ahli Taurat, dia bersekongkol dengan imam besar. Akhirnya dia mendapat uang untuk menunjukkan di mana tempatnya Yesus Kristus. Dan karena dia tahu tempatnya di mana bersembunyinya Yesus dengan murid-muridnya, si Yudas Iskariot menunjukkan tempat itu. Itulah namanya Iskariot. Jadi saudara-saudara bisa membayangkan bagaimana mentalitas orang-orang yang dungu bersertifikat. Terima kasih saudara-saudara sudah nonton live saya. Jangan lupa subscribe, bertambah-tambah, dan jangan lupa juga untuk membangun pelayanan di Indonesia bagi Kristus. Ya, baru saja saya punya uang, saya mengirim, ada anak rohani saya yang nangis-nangis karena dipukul oleh istrinya, dipukul oleh suaminya, sementara anaknya 4. Dia bilang, dia menyentuh hati saya, kalau Abi ada di sini saya nggak mungkin susah kayak begini. Dia nangis. Saya mau lari ke mama saya, saya mau bawa anak-anak saya ke Bekasi, nanti saya akan ke Bali, saya mau cari kerja saja Abi, katanya begitu. Ya, saya sudah ada uang untuk dikirimkan ke sana. Terima kasih saudara-saudara sudah nonton, dan bersama-sama untuk pelayanan dan membangun berbagi kasih. Lebih daripada itu, bagaimana 10 tahun ke depan ini? Semuanya, sampurasun. Itulah tadi video tayangan yang telah ditayangkan. Semoga dari tayangan tersebut memberikan manfaat, pencerahan, serta pengetahuan. Terima kasih juga telah menonton. Thanks for watching, and don't forget to like and subscribe, to share on social media, dan jangan lupa ya dibagikan sosial media kalian. Saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang mendukung channel ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya, amin amin amin. God bless you. Sampai jumpa di video selanjutnya.